Bab 1251, Efek Magis Api Langit, Bayangan Domain yang Mengerikan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, saat Luo Chen terus memperdalam, jangkauan persepsinya secara bertahap melemah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kekuatan jiwa Luo Chen bahkan tidak dapat menjelajahi jangkauan 3 kaki dari tubuhnya. Area tempat Luo Chen memasuki matanya semuanya putih, tidak dapat membedakan arah. Bahkan tidak dapat melihat berlalunya waktu. Itu adalah tempat kehampaan. Jika Anda adalah orang yang tidak bertekad, di bawah lingkungan ini, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama untuk runtuh. Luo Chen berhenti, matanya menyapu dari sekeliling, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak ada jebakan di kehampaan, dan tidak ada bahaya bahkan di area inti. Tetapi ini tidak memengaruhi Voidland sebagai salah satu dari 10 wilayah teratas, karena begitu para pejuang hilang di Voidland, maka hanya kematian yang mendekat secara bertahap yang akan menyambut mereka. Dan hal yang paling putus asa adalah bahwa dalam situasi itu, bahkan jika Anda tahu bahwa tanggal kematian Anda semakin dekat, tidak ada cara, Anda hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Entah berapa banyak Tianjiao yang mungkin tersesat dalam kehampaan, dan akhirnya memilih bunuh diri karena pikirannya yang runtuh. Di antara mereka, bahkan ada ahli di alam guru suci dan bahkan alam legenda. Entahlah asal-usul kehampaan ini. Sayang sekali He Tan selalu tampak seperti orang yang tertutup ketika menyebutkan ekstrim ini sebelumnya. Tidak ada catatan yang relevan dalam buku-buku Sword Ancestor Sword Crystal dan Beast God Sect. Petik 2. Mata Luo Chen menyapu dari sekeliling, melihat pemandangan yang tidak berubah di sekitarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Meskipun mengandalkan gulungan teleportasi titik tetap, Luo Chen tidak khawatir dia akan tersesat dalam kehampaan, tetapi dalam menghadapi lingkungan ini, bahkan dia tidak bisa tidak terpengaruh. Ayo cari lagi, dan pergi jika kamu belum menemukannya, Luo Chen mengerang sejenak sebelum membuat keputusan. Dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di kehampaan. Bagaimanapun, wilayah yang sangat indah ini melibatkan alam waktu, apalagi dia, bahkan jika guru suci memasukinya, akan sulit untuk mendeteksi perjalanan waktu. Oleh karena itu, Luo Chen tidak bermaksud untuk menunda terlalu lama dalam hal ini, agar tidak kehilangan urusan. Bagaimanapun, wilayah ketujuh selalu ada di sini. Dia memiliki waktu dan kesempatan untuk menjelajahi detail wilayah ketujuh, tetapi alam rahasia Shen Luo yang akan dibuka dalam waktu setengah tahun tidak akan menunggunya. Jika dia tetap berada di kehampaan dan melewatkan alam rahasia Shen Luo, maka dia akan kehilangan kesempatan besar. Adapun menunggu pembukaan alam rahasia Shen Luo berikutnya, itu bahkan lebih merupakan lelucon bagi Luo Chen. Alam rahasia Shen Luo dibuka setiap 10 tahun sekali. Jika Anda melewatkan pembukaan alam rahasia Shen Luo, setelah 10 tahun, Luo Chen tidak akan masuk akal untuk memasuki alam rahasia Shen Luo lagi. Bagaimanapun, sumber daya yang dimilikinya terlalu besar, 10 tahun, cukup baginya untuk menyerang alam guru suci atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, kesempatan di wilayah rahasia Shen Luo tidak berbeda baginya. Hanya sekarang, ketika dia baru berada pada masa kultivasi Kaisar Wu, beberapa kesempatan di alam rahasia Shen Luo dapat memberikan efek yang baik padanya. Secara acak mencari-cari, Luo Chen masih tidak menemukan petunjuk apapun, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya, melepaskan api halus. Sebelum pergi jauh ke tanah kehampaan, dia pernah memberi Zhang Qingxi dan Ye Ming masing-masing 1 token. Dan di antara kedua token itu ada sinar api halus yang ditinggalkannya. Sebagai api langit terbaik, dan api langit yang paling menjanjikan, api leluhur keempat dalam legenda, api halus sudah memiliki kemampuan untuk mengganggu ruang angkasa. Bahkan di tanah kehampaan, kemampuan ini tidak terpengaruh sama sekali. Mengandalkan interaksi antara api halus, Luo Chen dapat dengan mudah merobek ruang kembali ke Zhang Qingxi dan Ye Ming dengan api halus, dan inilah mengapa dia berani masuk jauh ke dalam kehampaan sebelumnya. Api halus itu menghantam Luo Chen, dan akhirnya berubah menjadi portal. Di sisi lain portal, itu juga hamparan putih yang luas, tetapi Luo Chen dapat merasakan fluktuasi api halus yang datang dari sisi lain portal. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan langsung menuju portal yang dibentuk oleh api halus. Namun, sebelum Luo Chen melangkah ke portal, gelombang aneh tiba-tiba menyebar dari kabut, membombardir portal yang dibentuk oleh api halus, menghancurkan portal. Portal api langsung hancur,
berubah menjadi api halus dan kembali ke sisi Luo Chen. Apa? Mata Luo Chen memadat, melihat ke arah gelombang, dia langsung mengeluarkan embrio pedang di belakang punggungnya, dan memotongnya dengan satu pedang. Energi pedang yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh ilmu pedang langsung tenggelam dalam kabut, memusnahkan sejumlah besar kabut, meninggalkan lorong selebar beberapa meter dan panjang 100 meter. Saat berikutnya, kabut tebal memenuhi lorong tersebut. Meskipun lorong tersebut menghilang dengan sangat cepat, Luo Chen masih melihat sekilas bayangan sekilas di ujung lorong tersebut. Ada makhluk di kehampaan yang tidak terpengaruh oleh mimpi buruk. Luo Chen melihat ke arah di mana lorong tersebut menghilang, dan matanya menjadi sedikit lebih serius. Yang baru saja aku tembak untuk membubarkan portal yang dibangun oleh api halus itu seharusnya adalah bayangan di ujung lorong. Jaraknya bisa 100 meter, dan kabut persepsi dapat dengan mudah terlindungi dari kehampaan di kehampaan. Itu secara akurat mengenai portal yang dibangun oleh api halus dan tidak berdampak sedikit pun padanya hanya dapat menunjukkan bahwa mimpi buruk di kehampaan ini tidak berpengaruh pada bayangan itu. Apa-apaan ini? Makhluk seperti ini seharusnya tidak ada di daratan utama. Luo Chen mengerutkan kening. Meskipun dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat 3, rahasia daratan yang dia tahu mungkin bahkan tidak diketahui oleh beberapa monster tua di alam legendaris. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang makhluk apapun yang tidak dapat dipengaruhi oleh kabut di kehampaan. Sayang sekali Heitan tidak dapat dihubungi saat ini, kalau tidak, kamu bisa menanyakannya. Luo Chen tiba-tiba menghela nafas, tampak sedikit tidak berdaya. Heitan selalu menyimpan rahasia tentang kehampaan. Seharusnya dia sangat mengenal ekstrim ini. Mungkin Heitan tahu detail bayangan itu. Namun, Heitan sebelumnya memblokir koneksi antara itu dan kontrak jiwa Luo Chen. Luo Chen sekarang tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan Heitan melalui kontrak jiwa dan meminta informasi terkait. Aku hanya bisa pergi dan melihat. Luo Chen ragu sejenak, dan membuat keputusan dalam hatinya. Dilihat dari kemampuan yang baru saja ditunjukkan bayangan itu, jika bayangan itu ingin membunuhnya, dia tidak akan terhindar. Namun, bayangan itu hanya menghancurkan portal yang dibangun oleh api halus, jelas tanpa banyak niat jahat. Selain itu, Luo Chen memiliki penghalang penyelamat lainnya, bahkan jika bayangan itu benar-benar bergerak untuk membunuh, dia masih bisa mundur dengan seluruh tubuhnya, jadi Luo Chen tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Memegang embrio pedang dengan hati-hati, aliran udara nyata di dalam tubuh Luo Chen mulai menyebar, dan dengan cepat menyapu ke arah di mana lorong itu menghilang. Segera, sosok Luo Chen menghilang ke dalam kabut putih yang luas, dan tidak ada jejak lagi di suatu tempat di kehampaan. Sebuah danau yang tenang muncul di tengah kabut yang bergulung-gulung, dan yang paling mengejutkan adalah tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kabut di danau ini. Anda harus tahu bahwa wilayah ketujuh ketiadaan sudah diselimuti kabut mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan alam legendaris tidak dapat menyingkirkannya. Namun, ada tempat seperti itu yang tidak diselimuti kabut di dalam kehampaan ini. Jika berita ini menyebar, saya khawatir itu akan menarik perhatian banyak orang kuat di daratan, dan bahkan akan ada monster tua di alam leluhur dan bahkan di luar alam leluhur untuk secara pribadi menembus wilayah yang mengerikan ini. Tanpa diduga, ada tempat seperti itu di wilayah ketujuh, kabut di tepi danau tiba-tiba bergulung beberapa kali, dan kemudian sesosok berjalan keluar dari kabut, melihat ke danau di depannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Orang ini adalah Luo Chen. Portal yang sebelumnya dipadatkan Luo Chen dengan api halus hancur oleh kekuatan tak kasat mata, yang memungkinkan Luo Chen untuk sementara menghilangkan ide untuk pergi dan menyelidiki kekuatan tak kasat mata itu. Di bawah bimbingan kekuatan tak kasat mata itu, dia akhirnya muncul di depan danau ini. Bahkan Luo Chen, yang tahu banyak tentang rahasia daratan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang hatinya ketika dia melihat danau ini. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa wilayah ketujuh disebut tanah ketiadaan adalah karena para penguasa puncak alam leluhur telah memasukinya, dan akhirnya menegaskan bahwa tidak ada apapun di tanah ketiadaan ini kecuali kabut. Setelah kata-kata dari pembangkit tenaga listrik alam leluhur dilepaskan, banyak pembangkit tenaga listrik memasuki kehampaan untuk menjelajah. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik alam master suci, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik legendaris, dan bahkan ada master alam leluhur lainnya yang muncul secara langsung. Tetapi orang-orang kuat itu juga tidak menemukan apapun pada akhirnya. Sejak saat itu, nama tanah Void telah menyebar sepenuhnya.
Para pendatang baru juga percaya bahwa tidak ada yang ada di tanah ketiadaan. Namun, kali ini Luo Chen menemukan danau seperti itu di Voidland. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak terkejut? Jangan heran, keberadaan mata air takdir tidak pasti. Meskipun danau ini hanya setetes air mata air dari mata air takdir, tidak semua kucing dan anjing dapat menemukannya. Ketika Luo Chen terkejut, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Luo Chen tanpa sadar melihat ke arah suara itu, tetapi menemukan sekelompok api yang memancarkan kilau mengkilap perlahan naik dari danau, dan ada sajak di sekitar api itu, seolah-olah berbagai jalan terukir. Ini, Luo Chen menatap api yang berkilau itu, dan informasi yang terkait dengan api yang berkilau itu dengan cepat muncul di benaknya, lalu berkata dengan terbata-bata, asal-usul jalan itu. Pantas saja menjadi orang yang pantas dirampok, dan pengetahuannya sungguh luar biasa. Mendengar perkataan Luo Chen, sebuah wajah tua muncul di api yang berkilau itu, dan dia menatap Luo Chen dengan penuh minat, lalu berubah menjadi sosok ilusi dan muncul di hadapan Luo Chen. Ya, api ini adalah bagian dari asal-usul jalan yang dipotong oleh lelaki tua itu di awal, dan disegel oleh lelaki tua itu di sini. Sosok ilusi itu menatap Luo Chen dan berkata perlahan. Namun, sebelum selesai berbicara, wajah sosok ilusi itu tiba-tiba berubah. Matanya tertuju pada Luo Chen, dan dia mengucapkan setiap kata, kamu memiliki napas dewa guru suci. Apakah kamu pewarisnya? Saat dia berbicara, aura yang mengerikan keluar dari sosok ilusi itu, menyebabkan danau yang tenang itu berguling, dan bahkan kabut yang meresap pun menjadi lebih tipis. Melihat reaksi dari sosok ilusi itu, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Ada banyak orang kuat yang mengetahui keberadaan Saint Master, tetapi mereka yang berani menyebut Saint Master dan pembangkit tenaga listrik tingkat Master lainnya sebagai bajingan, mungkin hanya 5 Master lainnya yang berada di level yang sama. Dan mendengarkan nada dari sosok ilusi itu, jelas bahwa dia memiliki ketidaksenangan dengan Saint Master, dan dia bertanggung jawab atas ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Saint Master, dan dia tidak dapat membedakan hubungan dengan Saint Master. Jika sosok ilusi itu memiliki hati yang membunuh, maka saya khawatir dia ditakdirkan untuk melarikan diri. Tidak heran He Yitan selalu merahasiakannya ketika dia menyebutkan permata ini sebelumnya. Luo Chen juga mengerti mengapa He Yitan enggan menyebutkan permata ketujuh lagi. Saya khawatir He Yitan telah mengempis di tangan sosok ilusi di hadapannya. Tepat ketika Luo Chen sedang berpikir tentang bagaimana menjawab, pusaran spasial tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian karbon hitam terbang keluar dari pusaran spasial, berubah menjadi pria berjubah hitam dan jatuh di depan Luo Chen. Xiao Hei telah melihat lelaki tua itu, lelaki berjubah hitam yang telah diubah oleh He Yitan itu tunduk, takut untuk tidak menunjukkan rasa hormat. Sosok tak nyata itu mendengus dingin, menunjuk Luo Chen, dan berkata dengan dingin, anak ini benar-benar ada hubungannya dengan bajingan itu. Pria tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Luo Chen adalah penerus yang dipilih oleh tuannya, kata He Yitan segera setelah mendengar kata-kata itu. Hati Luo Chen meledak ketika dia mendengar ini. Sosok ilusi itu hanya menebak bahwa dia memiliki hubungan dengan Saint Master, dan reaksinya sudah begitu intens. Pada saat ini, He Yitan berkata terus terang bahwa dia adalah keturunan dari Saint Master. Bukankah ini membuatnya dibenci? Benar saja, begitu suara He Yitan jatuh, Luo Chen merasakan dua mata dingin tertuju padanya, seolah ingin menembusnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen dengan paksa menenangkan dirinya, melengkungkan tangannya ke arah sosok ilusi itu, dan berkata dengan tegas, Junior Luo Chen, aku telah melihat senior yang lama. Sosok ilusi itu mendengus ketika mendengar kata-kata itu dan tidak berbicara. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap He Yitan. Dia tidak tahu keluhan macam apa yang ada antara sosok ilusi ini dan Tuan Suci, tetapi untungnya melihat kinerja sosok ilusi itu, kedua belah pihak belum mencapai level yang sama, baik kamu yang mati atau aku yang mati. Ini adalah ayah peri abadi Ling Xue, bisik He Yitan segera ketika dia melihat Luo Chen menatapnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Luo Chen. Ayah peri Ling Xue, Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian bereaksi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Awalnya, dia mengira sosok ilusi ini adalah salah satu dari 5 guru kuat lainnya, tetapi ternyata sosok ilusi ini adalah guru tua dari orang suci itu. Ya, orang tua, karena peri abadi Ling Xue bukanlah orang lain, dia adalah istri dari guru suci. Sosok ilusi itu rupanya mendengar kata-kata He Yitan, mendengus,
lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan dingin, "Nak, sekarang setelah kamu tahu identitas orang tua itu, cepat keluar dari sini, jangan jadi pengganggu di sini." Luo Chen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, jika bukan karena bimbingan yang disengaja dari generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda pasti sudah meninggalkan tanah kehampaan sejak lama, jadi mengapa mereka masih tinggal di sana? Sosok ilusi itu tiba-tiba terdiam dan menjadi sangat tenang. Memang dia yang menuntun Luo Chen untuk datang ke sini sebelumnya, dan alasan dia menuntun Luo Chen untuk datang ke sini adalah karena Luo Chen adalah salah satu orang yang harus dirampok di era ini. Terlebih lagi, meskipun Luo Chen adalah keturunan dari guru suci, itu tidak ada hubungannya dengan kejadian tahun ini. Dia membuatnya marah hanya karena identitas Luo Chen, dan dia memang sedikit keluar dari identitasnya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan tanggung jawab padanya, keluhan antara dia dan guru suci hanya dapat dianggap sepele. Dia bukan orang yang mengabaikan situasi keseluruhan. Sebelumnya, hanya karena kemarahanlah dia berutang pertimbangan. Sekarang setelah dia tenang, tentu saja jangan bodoh. Urusan bisnis. Sosok ilusi itu memperingatkan dirinya sendiri dalam hatinya, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan datar, "Semoga berhasil untuk anakmu. Jika bukan karena anakmu dengan sesuatu seperti itu, orang tua itu pasti akan mengusirmu dari wilayah yang indah ini sendirian." Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu yang menghentikannya sebelumnya. Jelas ada sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi kemudian karena dia memiliki aura seorang guru suci, sikapnya berubah drastis. Sekarang lelaki tua itu sudah tenang, bukan tidak mungkin untuk berkomunikasi. "Saya tidak tahu mengapa generasi yang lebih tua memimpin generasi yang lebih muda untuk datang ke sini." Luo Chen menyapa lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Belum lagi lelaki tua ini adalah lelaki tua dari guru suci, kekuatan lelaki tua itu sendiri membuatnya harus menghadapinya. Bagaimanapun, mampu mengabaikan keberadaan Misti dari wilayah ketujuh, kekuatannya mungkin tidak jauh lebih lemah daripada alam dominasi yang kuat. "Wah, apakah kamu datang ke sini tanpa mengetahui apapun?" Mendengar kata-kata Luo Chen, lelaki tua itu terkejut sejenak, dan berkata dengan heran. Luo Chen memiliki benda seperti itu di tubuhnya, dia jelas orang yang harus dirampok dari era ini, tidak mungkin untuk tidak memahami situasi saat ini. Namun, ekspresi Luo Chen tampaknya tidak palsu, seolah-olah dia belum pernah mendengar hal-hal terkait. Luo Chen benar-benar tidak tahu hal-hal itu. Hei Tan di samping mendengar kata-kata itu dan segera berkata, bagaimanapun, dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat 3, dan dia bahkan belum mencapai ranah seni bela diri. Dia tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam masalah itu. Lalu bagaimana anak ini bisa memasuki wilayah ketujuh dengan benda itu? Orang tua itu sedikit mengernyit dan bersenandung, "Kamu tidak menghentikan anak ini. Siapa yang tahu benda itu sebenarnya ada padanya?" Hei Tan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, "Jika bukan karena orang tua itu kamu muncul, aku bahkan tidak akan tahu bahwa benda itu sebenarnya ada pada Luo Chen. Kali ini kami memasuki wilayah ketujuh, dan kami hanya ingin menggunakan spesialisasi wilayah ketujuh untuk meningkatkan kekuatan kami." Mendengar penjelasan Hei Tan, orang tua itu benar-benar tercengang. Butuh beberapa saat sebelum dia pulih. Awalnya, dia melihat Luo Chen muncul di Void Land, dan mengira Luo Chen lah yang telah mempersiapkan segalanya dan berencana untuk memasuki Void Land dan memengaruhi level itu, tetapi sekarang tampaknya dia membuat olong besar. Luo Chen sama sekali tidak tahu tata letaknya, dan kali ini dia memasuki Void Land hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, aku tinggal di kehampaan untuk waktu yang lama, dan aku tidak bisa menahan napas. Orang tua itu menghela nafas, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah terlambat untuk menjelaskan sebab dan akibat kepadamu. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah meninggalkan benda itu dan meninggalkan kekosongan. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku akan menukarnya denganmu dengan mimpi buruk yang nilainya sama." "Bagaimana dengan yang kedua?" Luo Chen berkata dengan nada tenang tanpa komentar. "Tetaplah di kehampaan, aku akan membantumu mengembangkan benda itu. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan gagal mencapai 70%. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, nadanya juga berat, "Dua pilihan, kamu dapat memilih satu. Bocah Luo, jangan ambil risiko."
Begitu suara lelaki tua itu jatuh, suara Heitan terngiang di telinganya, tampak sangat cemas. Kenapa? Luo Chen menatap Heitan dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak dapat mencoba mengambil risiko, dan dari kata-kata lelaki tua itu, tidak sulit untuk mendengar bahwa jika petualangan itu berhasil, keuntungan akhirnya mungkin jauh di luar imajinasinya. Dalam hal ini, kamu dapat mengambil risiko. Karena kamu memiliki benda itu, cepat atau lambat aku akan memberitahu kamu tentang hal-hal ini. Heitan tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung berkata, sekarang waktunya mendesak, aku akan membuat cerita panjang menjadi pendek. Setelah mengatakan ini, Heitan berhenti sejenak, tatapannya jatuh pada Luo Chen, dan dia berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa 10 wilayah teratas daratan akan selalu ada? Dengan kekuatan Tuan dan 5 penguasa lainnya, bahkan beberapa yang tersembunyi di daratan semua monster tua dapat dengan mudah memusnahkan satu ekstrim. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jatuhnya monster tua itu, mundurnya orang mati, daratan ekstrim selalu ada, dan tidak ada yang mampu mengancam 10 ekstrim. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang asal-usul ini? Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, mungkin hanya sedikit orang di daratan yang peduli dengan hal-hal ini. Karena 10 prestis setelah ada di benua Qiankun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli bagaimana struktur daratan berubah, 10 prestis tidak pernah terpengaruh dengan cara apapun. Kecuali bagi mereka yang benar-benar berdiri di puncak daratan, orang lain tidak akan peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Karena rahasia di ujung benua terlalu jauh bagi mereka, mereka sama sekali tidak dapat diakses. Apa yang tersembunyi di balik 10 wilayah teratas? Luo Chen terdiam sejenak, dan berkata kepada Heitan, ada orang sebesar itu yang tersembunyi di Void Land peringkat ke-7, apa yang tersembunyi di 9 wilayah lainnya? Ras manusia menempatkan Akademi Qiankun di lautan yang hilang, apakah mereka juga merasakan sesuatu, sehingga mereka memberikan tanggapan seperti itu? Yang disebut benua semesta hanyalah sudut langit berbintang yang tak berujung. Heitan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, di luar daratan, ada begitu banyak orang kuat. Yang kuat, hanya mereka yang mendominasi kerajaan seperti Sang Master yang dapat berdiri dengan bangga dan mengabaikan pasang surut 10.000 ras. 10 wilayah adalah jalur yang menghubungkan benua semesta dan langit berbintang yang tak berujung. Lalu apa yang terjadi dengan Ying Jie? Meskipun hati Luo Chen terguncang, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia bukan dari benua ini, dan berita bahwa ada dunia lain selain benua Qiankun tidak membuatnya merasa canggung. Langit berbintang yang tak berujung, meskipun peluang ada di mana-mana, tetapi ada juga krisis, Heitan berkata dengan tenang, benua semesta dipilih oleh Gunung Dunia Pertama sebelum 3 zaman dan menjadi tempat uji coba Gunung Dunia Pertama, bahkan jika pemilik dan 5 tuan lainnya maju dan hanya bisa menunda waktu ini. Begitu menjadi tempat uji coba Gunung Dunia Pertama, maka hasil akhir benua semesta hanya akan hancur. Tanggung jawab mereka yang harus dirampok adalah untuk mencegah benua Qiankun menjadi tempat uji coba bagi Gunung Dunia Pertama. Petik 2. Luo Chen mengerutkan kening, tetapi dia sedikit terkejut. Menurut Heitan, pembangkit tenaga listrik alam dominasi adalah eksistensi teratas bahkan di langit berbintang yang tak berujung. Jadi apa asal-usul gunung alam pertama, sehingga keenam tuan tidak berdaya? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, kata Heitan sebelum Luo Chen bertanya, gunung dunia pertama diubah oleh kehendak langit berbintang yang tak berujung. Kecuali seluruh langit berbintang dihancurkan, tidak seorang pun dapat melanggar kehendak langit berbintang. Meskipun Tuan dan 5 penguasa kuat, mereka tetap tidak dapat menghancurkan seluruh langit berbintang yang tak berujung. Petik 2. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang bahkan seorang master yang kuat tidak bisa melakukannya? Luo Chen terdiam sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam. Gunung alam pertama tidak dapat membantu bahkan kekuatan alam dominasi. Sebagai seorang kaisar bela diri tingkat ketiga, bahkan jika dia memiliki tangan belakang dari kekuatan alam dominasi, dia hanya dapat mencapai tingkat alam dominasi dengan berkah dari metode tersebut mendominasi. Dalam keadaan ini, apa yang dia lakukan untuk mencegah benua Qiankun menjadi tempat uji coba bagi Gunung Dunia Pertama? Sebenarnya sangat mudah untuk menghentikan Gunung Dunia Pertama. Heitan tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dan menjelaskan, lulus saja ujian Gunung Dunia Pertama. Apa batasan ujiannya? Luo Chen bereaksi cepat dan langsung bertanya.
Jika ujian Gunung Dunia pertama tidak terbatas, dengan kekuatan guru suci dan 5 guru, mustahil untuk lulus ujian, dan tidak akan ada cara untuk menunggu orang tersebut dirampok. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam ujian Gunung Dunia pertama, kamu harus memenuhi 2 persyaratan. Suara Heitan terdengar di telinga Luo Chen, usia tulang tidak lebih dari 15 tahun, dan basis kultivasi tidak melampaui alam bijak bela diri. Luo Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata Heitan. Bukannya persyaratan ini terlalu tinggi, tetapi persyaratan ini benar-benar terlalu rendah. Di bawah usia 15 tahun, basis kultivasi tidak melampaui alam bijak bela diri. Prajurit seperti itu telah menangkap banyak dari mereka di benua semesta, belum lagi benua semesta hanyalah sebuah sudut di langit berbintang yang tak berujung. Di luar benua semesta, ada lebih banyak dunia yang luas. Menurut Heitan, keenam master berdiri dengan bangga bahkan di langit berbintang luar. Dengan cara keenam master, membawa kembali beberapa jenius dari langit berbintang luar yang memenuhi persyaratan ujian Gunung Dunia pertama bukanlah apa-apa. Hal yang sulit, namun, dalam keadaan ini, keenam master masih meninggalkan cara mereka, dan bahkan menghabiskan 3 zaman, gagal lulus ujian Gunung Dunia pertama. Ini menunjukkan betapa sulitnya ujian Gunung Dunia pertama. Apakah kamu tahu apa ujian Gunung Dunia pertama? Luo Chen terdiam sejenak, dan bertanya pada Heitan. Heitan, sebagai pelindung garis keturunan Master Suci, tahu lebih banyak rahasia daripada dia, bahkan jika itu adalah Gunung Dunia pertama yang misterius. Heitan harus memiliki beberapa pemahaman. Aku tidak tahu, Heitan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan sang guru dan 5 guru lainnya tidak mengerti cobaan di Gunung Dunia. Pertama, mereka yang dikirim ke Gunung Dunia pertama oleh sang guru dan 5 guru lainnya untuk diuji. Para jenius luar semuanya meninggal di Gunung Dunia pertama. Dan para jenius dari benua semesta itu, meskipun semuanya keluar dari Gunung Dunia pertama hidup-hidup, mereka terhapus oleh kekuatan tak terlihat dari ingatan mereka tentang cobaan. Bahkan sang guru dan 5 guru lainnya tidak dapat mengembalikan ingatan itu. Heitan berhenti ketika dia mengatakan ini, dan melanjutkan kali ini, namun, sang guru dan kelima guru telah bergabung untuk memata-matai lokasi Gunung Dunia pertama dan memperoleh beberapa informasi yang tidak jelas. Ujian Gunung Dunia pertama tampaknya terkait dengan reinkarnasi. Para jenius luar itu tersesat dalam reinkarnasi dan terperangkap dalam ujian. Adapun mengapa para jenius benua semesta tidak terpengaruh, bahkan sang guru dan 5 guru tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat disimpulkan. Petik 2. Reinkarnasi. Hati Luo Chen tergerak, sepertinya dia telah menangkap sedikit aura, tetapi aura itu tidak bertahan lama, jadi Luo Chen tidak dapat menyimpulkan lebih banyak informasi darinya. Ya, Heitan mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, benda di tubuhmu adalah kombinasi dari penguasa yang hancur, penguasa cahaya, dan bagian-bagian yang dipisahkan dari 3 api leluhur oleh sang guru. Hanya saja aku tidak ada di sana ketika sang guru, penguasa kehancuran, dan penguasa cahaya menciptakan benda itu, dan aku tidak tahu banyak tentangnya. Petik 2. Heitan berkata dengan sedikit emosi, jika tahanan itu tidak bangun, aku tidak akan menyangka bahwa tuan dan 2 tuan lainnya meninggalkan api seperti itu. Mendengar kata-kata Heitan, Luo Chen terdiam dan tidak banyak bicara. Apa yang dikatakan Heitan, jawabannya sudah lama terungkap, yaitu api halus di tubuhnya. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka latar belakang api halus itu begitu besar. Awalnya, Luo Chen mengira api halus itu hanyalah api langit aneh yang mungkin berevolusi menjadi api leluhur keempat. Meskipun itu berharga, itu tidak terlalu berharga. Bagaimanapun, meskipun api halus memiliki potensi untuk berevolusi menjadi api leluhur keempat, harapan evolusi pada akhirnya terlalu tipis. Bahkan jika dia memiliki plug-in system, Luo Chen hanya dapat kurang dari 30% yakin bahwa api halus dapat berevolusi lagi. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen selalu menghargai api halus, dia tidak terlalu memperhatikannya. Baginya, itu adalah hal yang baik bahwa api halus dapat berevolusi menjadi api leluhur keempat, tetapi bahkan jika itu tidak dapat berevolusi, Luo Chen tidak akan menganggapnya serius. Tetapi sekarang Heitan memberitahunya bahwa api halus itu adalah tulisan tangan dari 3 master yang telah menguasai 3 api leluhur besar. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak menghargai api halus yang dimilikinya? Setelah beberapa saat, Luo Chen akhirnya tenang, menatap lelaki tua yang ilusi itu, dan berkata dengan nada serius, junior telah membuat keputusan.
Tolong juga minta tahanan senior untuk membantu saya mengembangkan api halus. Ekspresi terkejut muncul di wajah tahanan itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kamu bisa memikirkannya. Tidak semudah itu untuk mengembangkan api halus. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin kehilangan nyawamu." Junior mengerti, Luo Chen mengangguk, dengan ekspresi serius, "Tolong juga para senior." Baiklah, tahanan itu tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar ini, dan berkata, "Panggil api halus." Luo Chen tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata itu, mengangkat tangan kanannya, dan bola api tak terlihat berdetak di tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Ketika tahanan itu melihat api halus di tangan Luo Chen, dia tidak banyak bicara. Dengan satu gerakan, api glasir yang berkilau jatuh ke tangannya, dan kemudian api itu menghilang, berubah menjadi tangan dengan kilau aneh kerikil. Ini adalah bagian dari asal-usul 10.000 dao yang terputus oleh 3 tuan lainnya dan monster tua yang tersembunyi di daratan. Ini menggabungkan Cinnabar yang dibentuk oleh hukum waktu. Tahanan itu memandang Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, "Cinnabar yang ditempa dengan api halus dapat membalikkan kekacauan waktu dan ruang sampai batas tertentu. Aku akan mengirimmu ke dalam kekacauan waktu dan ruang, dan yang harus kamu lakukan adalah dari kekacauan waktu dan ruang. Keluarlah dari aliran." Setelah mengatakan ini, ekspresi tahanan itu menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, "Jika kamu dapat keluar dari kekacauan ruang dan waktu, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk lulus ujian Gunung Dunia pertama, tetapi jika kamu tidak dapat melarikan diri dari kekacauan aliran ruang dan waktu, maka kamu akan tersesat dalam pergolakan ruang dan waktu selamanya." Suara Heitan terdengar pada saat yang tepat, dan karena api halus dan kekuatan Cinnabar waktu, kamu tidak akan mati, hanya dalam kurun waktu dan ruang tanpa batas. Reinkarnasi, kehidupan abadi tidak dapat dikalahkan. Pada saat itu, bahkan jika tuan dan tuan lainnya bergabung, mustahil untuk membawamu kembali dari pergolakan ruang dan waktu. Akhirnya, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih, apakah akan pergi atau tidak, kamu putuskan sendiri. Sebelum suara Heitan jatuh, suara tahanan itu sudah terngiang di telinga Luo Chen. Mendengar perkataan tahanan Heitan, Luo Chen tersenyum, membungkuk kepada tahanan itu, dan berkata dengan nada tenang, "Silakan juga para senior untuk mengambil tindakan."